Saya pernah dengar di masjid ada ustadz yang mengatakan bahwa fatwa mujtahid 4 imam dan majlis ulama tidak bisa disalahkan walau hadisnya lemah. Apakah ini termasuk tidak beradab pada Rasulullah SAW? Tentu benar, ya, tidak boleh disalahkan. Saya sudah pernah jelaskan ini pada saat kita membahas tentang bagaimana kita berperilaku terhadap para ulama, ya. Harus menghormati pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Selama mereka menyebutkan pendapatnya dan ada dalilnya, maka kita hormatin. Masalah kasuistik sekarang kita mendapatkan ada dalil yang lebih kuat, maka kita bisa tarik kesimpulan buat diri kita sendiri. Tapi jangan menyalahkannya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan, ya, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau sangat bijaksana dalam masalah itu. Misal contoh pernah diangkat kasus wudu, kasus batal wudu, kan gitu. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tiga-tiganya sepakat kalau menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, kalau tidak dengan syahwat, ya, tidak sengaja, tidak batal. Dan termasuk kalau menyentuh istri tapi tidak syahwat, tidak batal. Diambil daripada hadis Bukhari, kalau Nabi SAW mencium Aisyah, kemudian beliau keluar mengimami sholat dan tidak berwudu, tidak wudu lagi. Nah, itu kebiasaan beliau SAW. Imam Syafi'i sendiri dalam masalah ini. Imam Ahmad ada di Irak, Abu Hanifah ada di Irak, Imam Malik ada di Madinah, Imam Syafi'i ada di Mesir. Waktu itu transportasi luar biasa rumitnya, susah. Nggak ada juga alat komunikasi kayak kita sekarang, gitu kan? Jadi masing-masing berijtihad di lokasinya. Tapi 4 imam ini diakui karena semuanya rata-rata kalau menyampaikan sebuah hukum pasti ikutin dalil. Makanya dianggap 4 madhab ini adalah 4 yang dipegangi oleh ahli sunnah wal jamaah. Yang mana saja dipegangi insya Allah dianggap orang itu masuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i rahimahullah ini contoh saja, mengatakan beliau di Mesir waktu itu beliau berijtihad, mengambil dari surah Al-Ma'idah ayat 6. Firman Allah SWT, "Aulamastumun nisa", atau kalian lams nisa, menyentuh wanita. Kata beliau, ini ayat menjelaskan tentang masalah wudu dan batal kalau menyentuh wanita, kata-kata lams, ya. Berarti menyentuh wanita batal, sengaja tidak sengaja nggak bisa, kecuali mahram abadi seperti ibu, tante. Kalau mahram sementara termasuk istri, batal. Madhab Syafi'iyah begitu. Jadi orang suami tidak sengaja pegang istrinya, tidak ada pelapisnya, maka batal. Sengaja tidak sengaja, syahwat atau tidak syahwat. Ijtihadnya Imam Syafi'i beranjak daripada Al-Ma'idah ayat 6, gitu kan. Jumhur ulama menjelaskan, tadi 3 imam, kalau ayat ini aulamastumun nisa, masuk kata-kata lams adalah jima, berhubungan biologis atau menyentuh dengan syahwat. Ini perselisihan pendapat mereka. Di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah punya hak beristidlal dengan itu. Walaupun kemungkinan hadis Bukhari tadi tidak sampai pada beliau, gitu kan. Maksudnya hadis tadi itu bukan mustahil tidak sampai. Tetapi beliau berijtihad dengan dalil ayat Al-Quran. Dan tidak boleh, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Imam Syafi'i menarik pendapatnya kalau dia yakin ayat ini benar. Ya. Maka kita harus hormatin, gitu kan. Jangan sampai ada teman-teman, kita harus bedain, ya, mana perselisihan pendapat yang sifatnya furu'iyah, cabang, mana sifatnya asasi, asas, usul namanya. Seperti misalnya ada orang yang menisbatkan diri ke madhab Syafi'i atau madhab Ahmad atau madhab Malik atau madhab Abu Hanifah, lalu dia sembah kuburan misalnya. Nah ini lain, karena madhab manapun yang dia kembali di 4 ini semua pasti menolak pendapatnya dia. Tidak pernah ada 4 imam ini menyuruh minta-minta di kuburan, gitu kan. Ini lain, ini berarti sudah sampai pada asas yang jadi permasalahan. Tetapi kalau masalah furu'iyah kayak tadi, menyentuh perempuan batal atau tidak, mengeraskan baca basmalah dalam sholat atau mengecilkannya, gitu kan. Ini adalah permasalahan perselisihan yang masih ada dalil, maka kita harus saling menghormati dalam masalah ini. Kalau ini kita pahamin teman-teman sekalian, maka tidak akan terlalu banyak permasalahan dihadapi tengah-tengah umat. Tapi masalahnya kadang-kadang orang ini misalnya berpegang pada madhab Syafi'iyah, lalu diolok-olok, nggak boleh diolok-olok ini. Gitu kan? Saya dengar ada suami istri menikah, kemudian si suami ini berpegang pada pendapat Syafi'iyah, si istri berpegang pada pendapat Hanabilah, gitu kan? Suami yakin sentuh sengaja tidak sengaja batal wudu. Istrinya selama ini berpegang pada pendapat sebelum nikah belajar agama, kalau ini tidak batal.
Dia nasihatin suaminya bilang ini pendapat masing-masing. Ternyata si istri sering kerjain suaminya. Sudah wudhu sering diolok-olok, disentuh-sentuh sengaja. Suaminya wudhu lagi. Ini nggak boleh. Kan gitu. Ini mengolok-olok pendapat nggak boleh. Ini jangan dianggap bahan bercandaan gitu kan? Nggak boleh. Hargai suaminya harus gitu. Karena ini masalah ijtihadiyah di mana ada dalilnya. Ya. Di sini harus kita hormatin teman-teman sekalian. Kalau masalah hadis itu lemah kemudian diamalkan, itu bukan sama sekali tidak menghormati Nabi SAW. Sama sekali tidak. Karena hadis lemah pun oleh para ulama hadis dibolehkan untuk diamalkan, tapi ada syaratnya. Ulama hadis memberikan syarat yang saya ingat sekarang 3. Yang pertama, hadis itu tidak boleh terlalu lemah. Artinya jangan sampai lemahnya karena ada pendusta misalnya. Di sanad hadisnya ya, ada orang yang mendusta. Atau memang dari matan hadis, isi hadis kelihatannya lemah sekali nih. Nabi SAW tidak pernah sebutin, tidak ada dukungan ulama hadis tentang hadis itu. Biasanya mereka bilang majhul, ini hadis nggak jelas nih, gitu kan? Maka ini berarti ditinggalkan. Tapi kalau lemahnya tidak terlalu lemah, misal karena ada perawi hadis A meriwayatkan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Si B ini lemah hafalannya, sehingga hadisnya menjadi lemah. Maka ini lain. Ini lemahnya tidak terlalu lemah karena memang sebenarnya karena ada kasus saja. Atau ada orang yang sering disebutkan dalam ilmu hadis, ikhtalat fi akhir umrihi, berubah hafalannya di akhir hidupnya. Ada orang masa mudanya hafalannya kuat, masya Allah. Begitu dia masa tuanya, tiba-tiba dia mencampur adukan hadis. Jadi misalnya innamal a'malu binniyat dibalik sama dia, innaman niyatu fil amal misalnya dibalik. Maka ini akhir hadisnya yang terakhir nggak diterima, hadis yang pertama diterima. Ini contoh. Jadi tidak masuk dalam terlalu lemah. Yang kedua, yang itu dia tidak bertolak belakang dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Misal ada hadis lemah memerintahkan kerjakan sholat ini misalnya. Hadis hasan yang lebih kuat atau hadis sahih mengatakan jangan kerjakan. Maka ini tidak boleh dipakai hadis lemah. Karena ada hadis lebih kuat yang menolak dia. Yang ketiga, hadis-hadis lemah hanya dipakai dalam masalah fadail amal. Fadail amal ini maksudnya amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah. Kayak puasa sunnah, sholat sunnah, zikir-zikir. Maka itu diamalkan. Masuk dalam fadail amal. Bukan masalah akidah.